Shalom, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus untuk kita semua. Kami ucapkan selamat malam untuk semua umat Tuhan dimanapun Anda berada. Terima kasih telah bergabung bersama Cornelius Media di malam yang ketiga dalam kebaktian kebangunan rohani Gereja Masih Advent Hari ke-7 Daerah Misi Bolaang Mongondo, Kecamatan Modo-Inding dan Provinsi Gorontalo, bekerja sama dengan Yayasan Cornelius dengan tema Happiness with Jesus. Kami percaya dengan pertolongan Tuhan melalui KKR ini, berkat-berkat rohani akan dirasakan oleh saudara-saudara umat Tuhan sekalian. Jika Anda merasa terberkati, Anda dapat membagikan tayangan ini kepada teman, sahabat, dan keluarga Anda. Malam ini kita akan mendengarkan lagu pujian serta tips yang akan dibawakan oleh Ibu Tebileng dengan judul Rahasia Sukses Menurut Alkitab. Umat Tuhan sekalian, pada malam ini kami juga memiliki ruang doa khusus. Bagi saudara yang sedang bergumul dan rindu untuk didoakan, Anda bisa menulisnya di kolom komentar YouTube dan Facebook kami. Dan malam ini, doa akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Phoenix Gosal, MAR. Pembahasan firman Tuhan pada malam ini akan disampaikan oleh Pendeta Buang Manopo, MA. Mari kita ikuti KKR ini dengan menyanyi lagu buka yang akan dipandu oleh Praise Team dan dilanjutkan dengan doa buka oleh Saudari Merlin Kolibu. Yesus bagaikan gembala, kami ini dombanya. Dia pimpin dan menjaga selama kami di dunia. Tuhan Yesus, kami jadi milik-Mu. Tuhan Yesus, kami jadi milik-Mu. Ya Gembala pimpin kami pada jalan yang lurus, agar kami jangan lari dari kandang yang kudus. Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. Engkau sudah janji pula menjemput yang tersesat. Tuhan, Engkau Maha Murah menolong orang benar. Tuhan Yesus, kami datang padamu. Tuhan Yesus, kami datang padamu. Mari kita satu dalam doa. Bapa kekal, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami memuji dan memuliakan Engkau Bapa untuk kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami umat-umat Tuhan, sehingga kami boleh tiba lagi di malam yang ketiga ini dengan tidak kurang apa-apa untuk memulaikan rangkaian seri KKR kami. Bapa di surga, kami memohon, tolong berkati acara KKR ini. Tolong berkati pembicara, Pendeta Manopo, biarlah dia akan diurapi dengan kuasa Roh-Mu yang suci, untuk dia boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Begitu juga kami yang mendengarkan, kiranya Roh Suci akan bekerja di dalam hati kami semua. Dan biarlah lewat rangkaian acara KKR ini, ada begitu banyak jiwa yang akan dibawa lebih dekat kepadamu, banyak jiwa yang juga akan dipersiapkan untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Kami mau serahkan sepanjang acara KKR ini ke dalam tangan-Mu, kiranya kehendak-Mu yang jadi bukan kehendak kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam. Selamat bertemu dalam acara kebaktian rohani Bahagia di dalam Yesus dari Gereja Masih Advent Hari ke-7 Misi Bolaang Mongondo, Modo-Inding dan Provinsi Gorontalo bersama Yayasan Cornelius. Malam ini saya akan membawakan seminar keluarga
dengan judul Rahasia Sukses Menurut Alkitab. Setiap orang sukses. Anak-anak, orang muda, dan orang tua, semua ingin sukses. Banyak resep yang kita pelajari tentang bagaimana meraih sukses. Malam ini saya ingin mengajak kita untuk mempelajari resep Alkitab tentang rahasia sukses. Mudah-mudahan kita akan terberkati. Apa arti sukses? Sukses adalah sebuah keberhasilan. Sukses adalah merupakan status yang menunjukkan bahwa seseorang telah mencapai, memiliki suatu yang menjadi kerinduannya. Sukses merupakan dambaan setiap orang, baik anak-anak, orang muda, dan orang dewasa. Kesuksesan dalam semua bidang. Kehidupan keluarga, mencari jodoh, usaha, di dalam karir, pendidikan, dan lain-lain. Malam ini saya akan membicarakan beberapa hal tentang rahasia sukses menurut Alkitab. Khususnya buku Amsal. Yang pertama, untuk meraih sukses, kita harus yakin bahwa berkat itu datang dari Tuhan. Di dalam Amsal 10 ayat 22, berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahnya. Hal ini tidak berarti bahwa kita hanya percaya saja tanpa kita berusaha. Tapi maksudnya adalah tanpa perkenanan Tuhan, maka segala jerih payah kita untuk meraih sukses itu adalah sia-sia. Kita harus tahu bahwa segala sesuatu asalnya dari Tuhan. Allah yang memberi kita kesehatan, kekuatan, dan kemampuan dan hikmat dalam mengerjakan setiap pekerjaan dan usaha kita. Sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan, kita harus mengandalkan Tuhan dalam semua aspek kehidupan kita. Abraham sangat yakin bahwa Tuhan akan menyediakan segala sesuatu. Ishak anaknya bertanya kepada ayahnya, Abraham, "Ayah, kayu sudah ada, api sudah ada, mana korbannya?" Abraham dalam iman menjawab, "Allah akan menyediakannya." Yakinlah bahwa berkat itu datang dari Tuhan. Kedua, untuk meraih sukses, kita harus takut akan Tuhan. Di dalam Amsal 22 ayat 4, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Saudara-saudara, jika kita memiliki karakter kerendahan hati, serta hidup takut akan Tuhan, maka Tuhan akan membalas kita dengan kekayaan, dengan kehormatan, dan kehidupan. Itulah sukses yang seutuhnya, yang setiap orang membutuhkannya. Abraham adalah orang yang rendah hati dan takut akan Tuhan. Dia sangat diberkati. Yang ketiga, untuk meraih sukses, kita harus setia memberi perpuluhan dan persembahan. Di dalam Amsal 3 ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan isi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurmu. Memberi persembahan kepada Tuhan tidak menunggu saat kita sudah menjadi kaya atau kita sudah mempunyai segalanya. Abraham tidak hanya mempersembahkan harta kepada Allah, tapi dia mempersembahkan anaknya dan siap untuk mempersembahkannya di atas mezbah. Yang keempat, untuk meraih sukses, kita harus memiliki perencanaan.
Di dalam Amsal 24 ayat 6. Karena hanya dengan perencanaan engkau akan berperang dan kemenangan tergantung pada penasihat banyak. Merencanakan sesuatu sangatlah penting. Keberhasilan seseorang tergantung pada apa yang ia rencanakan. Hidup tanpa rencana tidak akan ada kesuksesan. Membuat rencana bukanlah mengabaikan Tuhan. Tidak pernah dipertentangkan antara rencana dan iman. Kita mempunyai banyak rencana untuk kegiatan jasmania kita, tetapi rohani kita tidak. Karena itu, mari kita berencana juga untuk kehidupan rohani kita. Saudara, contoh sederhana dari rencana kita. Saya berencana tahun 2023 ini, saya dan keluarga akan tetap setia beribadah kepada Allah. Berencanalah untuk keselamatan kita. Yang kelima, untuk meraih sukses, kita harus rajin dan bekerja keras. Di dalam Amsal 10 ayat 4, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang yang rajin menjadi kaya. Tuhan mau agar setiap kita rajin dan bekerja keras. Dengan kerajinan kita dapat memperoleh kesuksesan. Di dalam Amsal 13 ayat 4, jika seorang malas bekerja, maka ia tidak akan mungkin mencapai kesuksesan. Kita sedang hidup di era persaingan yang ketat saat ini. Yang kalau kita lamban, maka kita akan tertinggal di belakang. Rajin, cekatan, dan bekerja keras dalam semua kegiatan, termasuk kegiatan rohani, adalah keharusan bagi kita semua. Yang keenam, untuk meraih sukses, kita harus tekun dan berusaha. Di dalam Amsal 13 ayat 11, harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Tetapi siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Ketekunan sangat dibutuhkan untuk meraih sukses. Dalam ayat di atas disebutkan, sedikit demi sedikit, artinya ada proses. Waktu yang harus dijalani, yang tentu saja membutuhkan kerja keras. Thomas Alva Edison mengatakan, kesuksesan adalah 1% bakat dan 99% ketekunan. Itu adalah sesungguhnya benar. Ketekunan biasanya berhubungan dengan waktu. Jika kita seorang bekerja dengan rajin, tapi tidak sabar dalam menunggu akan keberhasilan, atau saat menghadapi masalah, ia langsung berhenti, maka ia tidak akan berhasil. Kerajinan adalah keputusan, tetapi ketekunan adalah kebutuhan. Keberhasilan bukan tiba-tiba, melainkan suatu proses. Yang ketujuh, untuk meraih sukses, kita harus menggunakan cara-cara yang benar. Di dalam Amsal 28 ayat 19. Siapa yang mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan. Tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Ada banyak cara manusia lakukan untuk mencapai kesuksesan. Termasuk cara-cara yang tidak benar, yang dibenci Tuhan. Tidak sedikit orang yang mengabaikan segala cara mencapai kesuksesan. Yang menghalalkan segala cara untuk mencapai kesuksesan. Mencapai keberhasilan dengan cara yang seperti itu tidak berkenan kepada Allah. Buatlah semua usaha kita dengan benar, jujur, setia, yang semuanya berdasarkan pada kebenaran. Maka kesuksesan kita akan raih. Dan yang
kita akan raih adalah kesuksesan yang sebenarnya, yang berkenan kepada Tuhan. Yang kedelapan, untuk meraih sukses, kita jangan boros. Amsal 21 ayat 17. Orang yang suka bersenang-senang dan akan berkekurangan. Orang yang gemar kepada minyak dan anggur tidak akan menjadi kaya. Ayat ini berbicara tentang pola hidup tidak boros atau hidup hemat. Yesus memberikan perumpamaan tentang anak yang hilang, yang memboroskan harta yang ia miliki, yang akhirnya mengakibatkan kemelaratan bagi dia. Orang yang hidup boros akan gagal dan berkekurangan, seperti yang terjadi kepada anak yang hilang itu. Saudara-saudara, mari kita mensyukuri akan semua berkat yang Tuhan akan berikan kepada kita. Dengan menggunakannya dengan benar, maka Allah yang adalah sumber berkat akan tetap memberkati kita dengan limpahnya. Yang kesembilan, untuk meraih sukses kita harus dapat dipercaya. Amsal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Jika seseorang dapat dipercaya oleh orang lain, dia akan mendapat banyak keuntungan dan manfaat. Dia akan mendapat penghasilan yang lebih tinggi. Contoh, seorang karyawan yang dapat dipercaya akan dipromosikan oleh atasannya jenjang jabatan yang lebih tinggi lagi. Orang yang dapat dipercaya akan menjadi partner dan lebih banyak dari banyak pengusaha. Kita harus menjadi orang yang dapat dipercaya oleh orang yang ada di sekitar kita. Dan juga dapat dipercaya oleh Dia yang memberikan berkat kepada kita, yaitu Allah. Yang ke-10, untuk meraih sukses kita harus suka menolong. Saudara-saudara, di dalam Amsal 11 ayat 24, ada yang menyebar harta tapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Yang dimaksud dengan menyebar harta di sini adalah bukan dalam arti negatif, yaitu boros, melainkan berbagi dengan orang lain, menolong orang lain yang membutuhkan, menolong dalam kegiatan-kegiatan rohani. Ketika kita berbagi dengan orang lain, apalagi dalam hal rohani, maka kita akan mendapat balasannya, sehingga kita tidak akan berkekurangan. Di dalam Amsal 11 ayat 25, orang yang suka menolong orang lain akan mendapat pertolongan juga dari pihak lain. Berbagi dengan orang lain adalah salah satu cara untuk beroleh keberhasilan. Itulah beberapa kunci kesuksesan yang perlu kita hidupi dalam kehidupan kita. Kesuksesan yang kita harapkan, yang akan kita miliki, bukanlah hanya kesuksesan materi, tapi lebih dari itu adalah kesuksesan rohani. Kesuksesan rohani, kesuksesan keselamatan. Untuk mendapatkannya, kita tidak hanya bekerja untuk sendiri. Kita punya penolong. Dan penolong kita untuk mencapai sukses adalah Allah, adalah Yesus. Pekerjaan kita dalam melayani yang mungkin sudah jatuh terpuruk akan mencapai sukses yang nyata hanya kalau rahmat Tuhan membentuk kembali tabiat dan jiwa itu dibawa ke dalam hubungan yang hidup dengan Allah. Kesimpulannya, di dalam kita melaksanakan nasihat kesuksesan yang baru kita pelajari, ada dua hal yang sangat penting
yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Berdoalah selalu kepada Allah dan bacalah Alkitab dan turuti itu. Maka kesuksesan akan kita raih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sepanjang hidupku, oh mulianya sinar kasih-Mu Tuhan, hidup yang tiada arti. Bagi Kau Tuhanku, namun Kau relakan diri-Mu tersiksa, terhina. Tuhanku, sutinya cinta-Mu. Aku manusia, ku tak dapat membalas cinta-Mu. Ampuni segala dosaku. Hidup yang tiada arti bagi Kau Tuhanku, namun Kau relakan diri-Mu tersiksa, terhina. Tuhanku, sutinya cinta-Mu. Aku manusia, ku tak dapat membalas cinta-Mu. Ampuni segala dosaku. Tuhanku, sutinya cinta-Mu. Aku manusia, ku tak dapat membalas cinta-Mu. Ampuni segala dosaku. Ku tak dapat membalas cinta-Mu. Ampuni segala dosaku. Mari kita berdoa. Maha besar Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah pencipta, penebus dan pemelihara kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami datang di hadapan takhta hadirat Tuhan. Kami mau memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan, oleh karena Engkau adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Engkau adalah kekuatan kehidupan kami, sumber kehidupan kami, penopang kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami datang dengan kerendahan hati, oleh karena kami mengakui bahwa kami adalah manusia berdosa. Kami memiliki banyak kesalahan, kami memiliki banyak keterbatasan, dosa-dosa dalam kehidupan kami.
Oleh karena itu ya Bapa, kami datang saat ini untuk memohon pengampunan. Kiranya Tuhan mengampuni kami, melayakkan kami di hadapan hadirat-Mu pada saat kami akan menyampaikan doa kami saat ini. Tuhan, pada saat ini kami rindu agar Engkau memberikan penyegaran rohani, kebangunan rohani dalam kehidupan kami. Ada begitu banyak persoalan yang tidak dapat kami pahami dalam kehidupan kami, yang sehingga membuat kami jauh daripada Tuhan. Ada hal-hal yang telah mengelabuhi kehidupan kami bersifat duniawi, sehingga fokus kami tidak lagi pada kerajaan surga. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya malam hari ini lewat penyiaran ini, kami akan ditarik dekat kepada Tuhan. Dan kami boleh memahami apa saja perintah Tuhan, maksud-maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Engkau memberkati penyiaran ini, KKR, kerjasama Yayasan Cornelius, dan juga daerah Misi Bolang Mongondo, Kecamatan Modo-Inding, dan Provinsi Gorontalo. Tuhan kiranya memberkati penyiaran ini boleh membawa berkat dalam kehidupan kami. Biarlah kuasa Roh Kudus akan menuntun hamba-Mu pada saat ini, Pendeta Buang Manopo, untuk membawakan pekabaran firman Tuhan. Kiranya apa yang telah Roh Kudus tuntun kepada hamba-Mu ini akan disampaikan dengan penuh kuasa, sehingga kami dapat memahaminya dengan cara yang sederhana, dan kami boleh bertumbuh di dalam iman dan kerohanian kami. Tuhan, jangan biarkan setan merampas benih firman Tuhan yang akan ditaburkan malam ini, tetapi biarlah Tuhan meteraikan itu di dalam kehidupan kami, meteraikan itu dalam hati kami, dan biarlah Roh Kudus akan membantu kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Oh Tuhan, oleh karena itu kami berdoa, kiranya di dalam menyaksikan penyiaran ini, Tuhan hindari dari gangguan-gangguan berupa gangguan teknis dan juga gangguan di dalam koneksi. Oleh karena itu Tuhan memberkati segala peralatan yang kami gunakan, memberkati kru yang bertugas, bahkan memberkati koneksi internet yang digunakan. Biarlah itu semua dapat berjalan dengan baik, sehingga kami boleh menerima firman ini dengan tidak ada gangguan dan halangan. Kami percaya bahwa firman Tuhan yang akan disampaikan pada saat ini akan membangun kami, sehingga kami boleh lebih dekat lagi dengan Tuhan, membangkitkan semangat rohani kami, sehingga kami memiliki pengharapan yang lebih kuat akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bapa di surga, sekiranya di antara sahabat-sahabat Cornelius yang saat ini sementara menyaksikan penyiaran ini, memiliki persoalan di dalam kehidupan mereka, entah itu lemah iman, persoalan dalam rumah tangga, ataupun sakit, penyakit, duka cita, apapun itu Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berilah kemenangan iman, berilah kesehatan, berikan kekuatan, berikan juga penghiburan dari surga manakala mereka menghadapi duka cita. Kami mau menyerahkan kehidupan umat-umat Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka, berkati rumah tangga mereka dengan kebahagiaan, berkati pekerjaan mereka dan limpahkan berkat-berkat melimpah dari surga. Dan sekiranya Tuhan akan bantu mereka sehingga mereka dapat bertumbuh, memiliki iman yang kuat, mereka boleh setia di dalam kebenaran firman Tuhan sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Kami semua boleh diselamatkan masuk dalam kerajaan surga. Bapa, terima kasih banyak. Dengarlah doa kami Tuhan, dan jawablah sesuai dengan kehendak-Mu, karena kami sudah berdoa di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Buang Manopo MA. Menikah dengan Ibu Tebileng, keluarga Pendeta Manopo dikaruniai 3 orang anak. Dan saat ini Pendeta Buang Manopo melayani sebagai Direktur Sekolah Sabat, Pelayanan Perorangan dan Pemuda Advent, Gereja Masih Advent Hari ke-7, Daerah Misi Bolang Mongondo, Kecamatan Modo-Inding dan Provinsi Gorontalo. Judul firman Tuhan pada malam ini adalah Bahagia dengan Pengetahuan. Mari kita nyanyikan bersama-sama lagu tema Happiness is the Lord. Happiness is to know the Savior, living a life within His
favor, having a change in my behavior. Happiness is the Lord. Happiness is a new creation, Jesus and me in close relation, having a part in His salvation. Happiness is the Lord. Real joy is mine, no matter if teardrops start. I found the secret, it's Jesus in my heart. Happiness is to be forgiven, living a life that's worth the living, taking a trip that leads to heaven. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Shalom, selamat malam. Puji Tuhan, malam ini kita boleh berjumpa dalam kebaktian kebangunan rohani dengan tema bahagia bersama dengan Yesus. Malam ini pembahasan kita adalah bahagia dengan pengetahuan. Sebelum kita melanjutkan, saya ajak kita semua untuk berdoa. Mari berdoa. Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami, malam hari ini kami bersyukur karena kami boleh mendapatkan kesempatan untuk mempelajari firman-Mu. Kami mohonkan kiranya Roh Kudus menolong masing-masing kami, agar firman Tuhan yang kami akan pelajari betul-betul akan memberikan semangat iman, kekuatan iman bagi masing-masing kami sebagai umat-umat Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Malam ini pembahasan kita adalah bahagia dengan pengetahuan. Saudara, kita boleh mendapatkan begitu banyak ilmu di dunia ini. Namun, malam ini saya mengajak kita untuk kita akan mempelajari tentang ilmu yang kita dapatkan dari firman Tuhan. Mudah-mudahan melalui pelajaran malam ini kita akan mendapatkan pengetahuan rohani melalui apa yang kita akan pelajari. Tuhan Yesus pasti akan memberkati kita semua. Kita bersyukur oleh karena Yesus adalah pencipta kita, Dia itu adalah Allah kita, Dia sudah rela mati supaya kita boleh ditebus. Kita juga bersyukur, bergembira oleh karena Yesus yang kita imani. Sesuai dengan apa yang disebutkan dalam firman Tuhan. Bahwa Yesus menyediakan surga untuk kita. Kita juga berterima kasih oleh karena Yesus akan datang pada kali yang kedua untuk menjemput kita. Untuk menganugerahkan keselamatan untuk kita. Dan itu yang kita rindu-rindukan sebagai umat-umat Tuhan. Apa yang Yesus kerjakan sekarang ini di dalam menentukan seseorang selamat atau tidak? Saudara-saudara, kita biasanya mendengar ada kegiatan penghakiman ataupun pengadilan. Ya. Pengadilan itu tidak hanya ada di dunia ini, tetapi Alkitab menyebutkan bahwa akan ada penghakiman sorgawi, pengadilan sorgawi. Di dalam Kisah Rasul pasal 17 ayat 31 disebutkan, Ia telah menyediakan satu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia. Saudara, di dalam penghakiman surgawi, siapa yang akan menjadi hakim? Yohanes 5:22 menyebutkan bahwa Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Jadi firman Tuhan menyebutkan bahwa yang akan menjadi hakim kita, yang akan mengadili kita semua adalah Yesus, adalah anak Allah. Siapa yang akan menjadi terdakwa? Roma 14 ayat 10 dan 12 menyebutkan, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Allah, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Apa yang akan diadili dari diri kita? Di dalam Pengkhotbah 12 ayat 14 menyebutkan bahwa karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan dan yang akan berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Di dalam Ibrani 4 ayat 13 disebutkan, dan tidak ada sesuatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Saudara, dari beberapa ayat yang kita sudah baca, kita dapati bahwa Yesus
akan melaksanakan penghakimannya bagi setiap orang. Dan setiap orang akan menjadi terdakwa dalam penghakiman sorgawi. Dan setiap perbuatan kita yang akan diadili dari kita. Saudara-saudara, di dalam Ibrani 4 ayat 13 bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Ketika Allah menghakimi kita, maka tidak ada yang dapat kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Hukum mana yang akan digunakan dalam penghakiman sorgawi? Yakobus 2 ayat 10 sampai 12 disebutkan. Sebab barang siapa yang menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap sekaliannya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi, jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan. Jelas saudara-saudara bahwa undang-undang yang akan digunakan dalam penghakiman sorgawi adalah 10 hukum. Ya, 10 hukum yang terdapat di dalam Keluaran 20 ayat 3 sampai ayat 17. 10 hukum Allah yang disebutkan di dalam firman Allah inilah yang akan menjadi undang-undang penghakiman sorgawi. Saudara-saudara, malam ini kita akan mempelajari tentang 10 hukum. Ya. 10 hukum yang disebutkan, yang difirmankan sendiri oleh Allah. Ada nasihat yang disebutkan oleh Yesus. Di dalam Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudara-saudara, Yesus mau agar supaya kita mengasihi Kristus. Yesus mau agar supaya kita mengasihi Allah. Dan bukti untuk kita mengasihi Allah adalah dengan kita melakukan, menuruti akan perintah-perintah Tuhan. Dan itulah 10 hukum. Di dalam penghakiman sorgawi, apa keputusannya? Ya, apa keputusan dalam penghakiman sorgawi? Wahyu 22 ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera. Aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Di dalam Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia akan mempunyai hidup kekal. Saudara, hasil daripada penghakiman sorgawi adalah mereka yang menuruti akan firman Tuhan, yang menuruti perkataan Tuhan, mereka akan memperoleh hidup kekal. Ya, pahala itulah yang sementara kita nanti-nantikan. Namun ada hal yang lain yang akan terjadi kepada mereka yang tidak mau menuruti akan perintah Tuhan. 2 Tesalonika 1 ayat 8. Dan akan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Allah di dalam melaksanakan penghakiman sorgawi bagi setiap orang yang tidak mau mentaati Injil, maka Tuhan akan mengadakan pembalasan kepada mereka. Pembalasan dalam bentuk apa? Wahyu 20 ayat 15 disebutkan, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia akan dilemparkan ke dalam lautan api. Saudara, tentu tidak seorang pun yang ingin untuk dilemparkan dalam lautan api. Itulah yang akan menjadi pahala atau ganjaran kepada mereka yang tidak mau menuruti akan perintah Tuhan. Sekarang kita akan mempelajari itu 10 hukum itu. Apa kata Alkitab tentang 10 hukum? Saudara-saudara, 10 hukum itu tertulis dalam Keluaran 20 ayat 3 sampai ayat 17. Ya. Disebutkan di sana demikian. Ya. 10 hukum. Kita akan singkatkan saja. Hukum pertama sampai hukum keempat itu adalah hukum kasih kepada Allah. Hukum pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bawah bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Hukum keempat, ingatlah dan kuduskan hari Sabat. Kemudian saudara, hukum yang kedua, yaitulah hukum kasih kepada manusia. Itu terdapat di dalam pasal yang sama Keluaran 20. Hukum kelima sampai hukum yang ke-10. Hukum kelima adalah hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu.
Hukum ke-6 jangan membunuh, hukum ke-7 jangan berzina, hukum ke-8 jangan mencuri, hukum ke-9 jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, dan hukum yang ke-10 jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu manusia. Saudara-saudara, berbicara tentang hukum atau peraturan atau undang-undang. Semua kegiatan di bumi ini memiliki peraturan atau hukum. Contohnya ya, di sekolah, di tempat di mana kita berkuliah, ada peraturannya di sana. Kemudian di gereja ketika kita beribadah, ada juga peraturan yang sudah ditentukan. Kemudian di dalam rumah tangga, ada peraturan-peraturan keluarga yang harus dituruti. Kemudian saudara, di jalan-jalan, di lautan, di udara, itu ada peraturan lalu lintas yang semuanya mengatur setiap kehidupan kita supaya kita boleh menjadi baik, menjadi benar, menjadi aman, menjadi nyaman. Maka kita harus menuruti akan semua peraturan yang berlaku. Sekarang fokus kita adalah tentang 10 hukum. Hukum yang diberikan atau 10 hukum adalah hukum yang diberikan oleh Allah untuk mengatur kehidupan manusia. Hukum 10 adalah hukum yang diberikan oleh Allah untuk mengatur moral manusia. Apa sifat-sifat daripada 10? Kita sudah mempelajari itu 10 hukum itu, kita sudah melihat 10 hukum itu. Apa sifat-sifat 10 hukum itu? 10 hukum sifatnya adalah yang pertama, itu memantulkan tabiat Allah. Yang kedua, hukum itu merupakan peraturan kasih. 10 hukum adalah peraturan rohani. 10 hukum adalah peraturan yang mengatur kita untuk melakukan hal-hal yang benar, yang positif. Hukum 10 itu sifatnya sederhana. Hukum itu juga unik. Dan hukum itu sangat menyenangkan apabila itu dilakukan dalam kehidupan kita. Hukum 10 atau 10 hukum adalah hukum yang memantulkan tabiat Allah. Allah itu sempurna, Allah itu suci, Allah itu kokoh selamanya. Maka hukum itu juga adalah seperti itu. Kita ambil contoh ya. Mazmur 119 ayat 151 dan 152 disebutkan, segala perintahmu adalah benar, bahwa engkau telah menetapkannya untuk selama-lamanya. Jadi hukum itu adalah benar, itu suci, itu kokoh, dan itu bertahan selama-lamanya. 10 hukum itu saudara-saudara adalah peraturan selama-lamanya. Di bumi ini kita harus menyembah Allah. Ketika kita diselamatkan, kita tiba di surga, kita juga harus menyembah Allah. Di bumi ini kita harus menghormati orang tua kita. Di surga pun ketika kita diselamatkan, kita juga harus menghormati mereka. Di bumi ini kita harus menguduskan, ya, menyebutkan nama Allah dengan benar, dengan sopan. Maka di surga pun kita harus melakukannya. 10 hukum itu kekal, itu berlaku sekarang, seterusnya, sampai selama-lamanya. Kemudian saudara, 10 hukum itu adalah peraturan kasih. Yohanes 14 ayat 15 disebutkan, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ketika kita menuruti perintah Tuhan, maka itu berarti bahwa kita mengasihi Tuhan. Ketika kita menuruti perintah Tuhan, itu berarti bahwa kita mengasihi sesama kita manusia. Markus 10 ayat 30-31. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saudara-saudara, hukum 10 atau 10 hukum itu adalah peraturan kasih. Kita harus mengasihi Allah, kita harus mengasihi sesama kita manusia. Kemudian 10 hukum itu adalah peraturan iman atau peraturan rohani. Roma 7 ayat 14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat itu adalah rohani, tetapi aku bersifat daging terjual di bawah kuasa dosa.
Hukum 10 atau 10 hukum itu adalah peraturan iman, peraturan rohani. Itu peraturan yang mengatur moral kita di hadapan sesama kita, bahkan pun di hadapan Tuhan yang kita sembah. 10 hukum itu adalah positif. Hukum Tuhan itu bukan hanya satu rangkaian larangan. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Tetapi peraturan itu menekankan juga kepada hal-hal yang harus kita lakukan. Larangan dan perintah di dalam 10 hukum itu merupakan jaminan kebahagiaan kita apabila itu dituruti. Kemudian hukum itu saudara sederhana, ya, sangat sederhana. Apabila kita membaca kalimat demi kalimat daripada 10 hukum itu, maka 10 hukum itu sangat sederhana untuk dimengerti. 10 hukum sangat jelas dan singkat, sehingga sangat mudah untuk dimengerti. Saudara, kita tidak perlu pergi berkuliah bertahun-tahun untuk memahami akan 10 hukum itu, ya. Anak kecil, remaja, orang muda, orang yang sudah tua, yang lanjut usia, ketika membacakan 10 hukum itu, maka hukum itu sangat sederhana untuk dipahami. Hukum itu unik, ya. Itu sudah luar biasa. Mengapa? 10 hukum langsung oleh Allah. Saudara, tidak ada bagian ayat dalam Alkitab yang seperti itu. Hanya 10 hukum yang Allah sendiri ucapkan di hadapan bangsa Israel. Hukum itu ditulis dengan jari Allah sendiri. Saudara, jari Allah yang tulis itu di 2 loh batu. Ya, bukan Musa yang tulis, tetapi Allah yang tulis. Kemudian hukum itu saudara diserahkan langsung oleh Allah kepada Musa. Tuhan memanggil Musa untuk naik di atas bukit Sinai. Dan di puncak bukit Sinai itu Allah menyerahkan 10 hukum. Saudara, 10 hukum itu adalah pemberian, adalah diserahkan langsung oleh Allah kepada Musa. Dan kemudian 10 hukum itu ditempatkan di dalam peti perjanjian. Ya, ada peti emas, peti perjanjian. 10 hukum itu ditaruh di sana. Tidak ada buku lain, tidak ada tulisan lain yang ditaruh dalam tabut perjanjian, dalam peti perjanjian. Hanya 10 hukum. Ya. Jadi tabut perjanjian dibuat dari kayu tetapi dilapisi dengan emas. Dan 10 hukum itu 2 loh batu itu ditaruh di sana. Tidak ada benda yang lain yang ditaruh di dalam peti perjanjian. Hanya 10 hukum. Ingat saudara, 10 hukum itu luar biasa. Oleh karena itu hanya boleh diangkat dan dipindahkan oleh orang-orang yang diurapi. Hanya imam-imam yang boleh angkat itu. Hanya imam-imam yang boleh bawa itu dari suatu tempat ke tempat yang lain. Hanya orang yang diurapi. Kemudian hukum itu saudara itu tersimpan di dalam kerajaan surga sekarang ini. Ya. Wahyu 11 ayat 19. Maka terbukalah bait Allah di surga. Dan kelihatanlah tabut perjanjian di dalam bait suci itu. Dan terjadilah kilat dan deru guru. Dan gempa bumi dan hujan es. Saudara, 10 hukum itu tidak ada lagi di bumi ini. Tidak ada di museum manapun di negara-negara yang ada. Tetapi 10 hukum itu diamankan dan disimpan oleh Allah sendiri di bait suci sorgawi. Hukum itu menyenangkan, ya. Hukum itu menyenangkan. Ketika hukum itu dituruti, maka hidup ini aman. Mazmur 119 ayat 97. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Mazmur 119 ayat 127. Aku mencintai perintah-perintahmu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Hukum itu menyenangkan. Ketika kita menghidupkannya dalam kehidupan kita, maka hidup ini aman. Hidup ini tentram. Kemanapun saudara pergi, kemanapun kita tinggal, kita akan aman ketika kita melakukan firman Tuhan. 10 hukum. Apa maksud Allah memberikan 10 hukum itu? Hukum itu di dalam Matius 7:21 disebutkan itu menyatakan kehendak Allah. 10 hukum itu adalah peraturan Allah. Itu adalah rangkaian peraturan kehendak Allah. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga.
melainkan hanya dia yang melakukan kehendak Bapa di sorga. 10 hukum itu adalah kehendak Allah. Kemudian 10 hukum menurut 1 Yohanes 3 ayat 4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Jadi 10 hukum itu adalah alat untuk kita mengenal dosa. Ketika kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Tuhan, melanggar akan hukum itu, maka kita berdosa, ya, kita berdosa. Tetapi saudara, yang kita baru pelajari bahwa hukum itu merupakan standar di dalam penghakiman, merupakan undang-undang yang akan digunakan oleh Allah untuk menghakimi semua orang. Kalau kita ingin diselamatkan, kalau kita ingin diputuskan dalam penghakiman surgawi untuk kita diselamatkan, maka kita wajib untuk menuruti akan peraturan Tuhan. Wah, seorang evangelis internasional yang sangat dikenal, namanya Billy Graham. Dia menyebutkan bahwa 10 hukum tidak pernah ketinggalan zaman. Di zaman perjanjian lama, hukum itu saudara-saudara berlaku. Di zaman perjanjian baru, hukum itu terus berlaku. Di zaman kita sekarang ini, hukum itu tetap berlaku. Dan sepanjang kekekalan, hukum itu akan terus berlaku. 10 hukum menurut Billy Graham itu tidak pernah ketinggalan zaman. Sekarang, besok seterusnya, sampai selama-lamanya. Saudara, ada banyak orang, banyak negara yang membuat undang-undang untuk mengatur perilaku, etika kehidupan manusia. Diperkirakan saudara, di bumi ini ada 35 juta undang-undang yang dibuat oleh manusia untuk mengendalikan perilaku manusia. Tetapi dia Allah yang Maha Kuasa hanya memberikan 10 perintah untuk mengatur moral manusia. Saudara, sangat sederhana. Allah yang Maha Kuasa yang kita sembah, dia hanya memberikan 10 hukum untuk mengatur moral manusia. Apabila kita mempelajari Alkitab, saudara-saudara, siapa saja yang telah menuruti akan perintah Allah? Di dalam Kejadian 26 ayat 5 disebutkan di sana, Abraham yang adalah bapa segala orang percaya, dia menuruti hukum Allah. Kemudian saudara, para tokoh Alkitab yang lainnya, ada Musa, ada Ayub, ada Daniel, ada Yusuf, ada Paulus, ada Yohanes, Matius. Mereka semua adalah tokoh-tokoh Alkitab yang telah menuruti akan hukum Tuhan. Mereka semua tidak akan pernah disebutkan umat Tuhan. Mereka tidak akan pernah disebutkan tokoh-tokoh yang mengasihi Tuhan apabila mereka tidak menuruti perintah Tuhan. Kemudian siapa lagi yang telah menuruti hukum Tuhan? Yesus. Siapa Yesus? Dia itu anak Allah. Siapa Yesus? Dia itu adalah penebus kita. Dia juru selamat kita. Malahan saudara-saudara, Yesus itu adalah hakim kita. Yohanes 15 ayat 10 disebutkan, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku telah menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Yesus sebagai anak tunggal Bapa, dia menuruti akan perintah Bapa. Tidak mungkin apa yang diperintahkan oleh Bapa tidak dituruti oleh Yesus. Tidak, ya. Yesus adalah anak. Dia anak Allah. Dia menuruti akan perintah Bapa. Perintah Bapa. Dia menuruti 10 hukum Allah. Saudara, Yesus, dia memberikan nasihat bagi manusia yang dia ciptakan. Kita sudah baca ulang-ulang ayat ini, tapi saya mau baca lagi. Apa nasihat Yesus bagi manusia? Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Kemudian ada ayat yang lain. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Sama seperti aku menuruti perintah Bapakku. Saudara, kalau kita mengasihi Allah, mengasihi Yesus yang adalah penebus dan juru selamat kita, kita harus menuruti akan 10 hukum, akan perintah Allah. Apa yang disebutkan oleh Yesus tentang hukum? Matius 5, 17, 18.
Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu huruf kecil atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Saudara, Yesus menegaskan bahwa hukum 10 adalah kudus. Hukum 10 itu adalah abadi. Jangan pernah ada seseorang yang menyebutkan bahwa hukum itu sudah tidak berlaku lagi. Yesus menyebutkan lebih mahal itu satu koma atau satu titik dalam 10 hukum daripada langit dan bumi ini. Dia sebutkan bahwa lebih baik ya kalau ada seseorang yang mau melupakan ataupun tidak menuruti itu 10 hukum itu, maka lebih baik itu langit dan bumi ini lenyap. Ya, saudara. Kemudian yang berikut, Lukas 16 ayat 17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat itu batal. Jangan pernah ada seorang yang menyebutkan bahwa hukum itu tidak berlaku lagi. Apa yang disebutkan tentang mereka yang menuruti hukum? Ya, saudara. Wahyu 12 ayat 17. Maka marahlah naga kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Setan dia marah kepada orang-orang yang mau menuruti akan perintah Tuhan. Setan marah. Wahyu 12 ayat 17. Setan marah kepada mereka yang menuruti hukum Allah dan yang mengimani Yesus Kristus. Saudara, tadi nasihat Yesus. Sekarang apa kata Yohanes tentang mereka yang tidak mau menuruti hukum Tuhan? 1 Yohanes 2 ayat 4. Barang siapa berkata, aku mengenal dia tetapi tidak menuruti perintahnya, adalah seorang pendusta dan dalamnya tidak ada kebenaran. Saudara, Alkitab jelas menyebutkan apabila kita tidak menuruti perintah Tuhan, maka kita akan disebutkan sebagai seorang pendusta. Ya. Mudah-mudahan kita akan menuruti firman Tuhan, melakukan apa yang menjadi hukum-hukum Tuhan, agar kita tidak disebut pendusta. Wahyu 14 ayat 12. Yang penting di sinilah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Saudara, kita harus menuruti akan perintah Yesus. Kita harus mengimani Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Apa keuntungan bagi kita apabila kita menuruti akan perintah Tuhan? Saudara, keuntungan bagi kita banyak ya. Ulangan 28 ayat 1 sampai 6, maka kita akan diberkati dengan berkat-berkat yang berkelimpahan ya. Kemudian apa keuntungan kalau kita menuruti perintah Tuhan? Di dalam Mazmur 119 ayat 165, kalau kita menuruti perintah Tuhan maka hidup kita akan tenteram ya. Apa yang terjadi kalau kita menuruti perintah Tuhan? Kalau kita menuruti perintah Tuhan, maka Amsal 3:12 menyebutkan bahwa kita akan lanjut umur. Saya mau baca saudara. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Saudara, kita akan mendapatkan begitu banyak keuntungan. Kemudian apa keuntungan kalau kita menuruti perintah Tuhan? Kita akan dibenarkan. Ulangan 6 ayat 25. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Saudara, kita akan dibenarkan. Kita ini orang yang berdosa. Kita akan tetap berdosa apabila kita tidak menuruti hukum Tuhan. Kalau kita menuruti perintah Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni kita dan Tuhan akan menjadikan kita benar. Kemudian apa keuntungan kalau kita menuruti perintah Tuhan? Wah, saudara, Keluaran 19 ayat yang kelima, kita akan menjadi harta kesayangan Allah. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Itulah firman Tuhan. Kita akan menjadi harta kesayangan Allah ketika kita menuruti akan perintah Tuhan. Kemudian saudara, kita akan menuruti perintah Tuhan, maka kita akan menikmati kebahagiaan. Kebahagiaan selama-lamanya. Itulah keselamatan. Sekarang kita lihat apa akibat apabila kita tidak menuruti perintah Allah. Ya,
Jadi kalau kita menuruti perintah Allah, berkat akan berkelimpahan, kita akan hidup tentram, kita akan hidup nyaman, saudara-saudara, kita akan dibenarkan, kita akan jadi harta kesayangan Allah, dan kita akan diselamatkan. Sekarang kita akan lihat yang sebaliknya. Apa akibatnya kalau kita tidak mengindahkan perintah Tuhan? Apa akibatnya? Adam dan Hawa, saudara, ketika mereka melanggar akan perintah Tuhan, maka mereka diusir dari Taman Eden. Di dalam 2 Tesalonika 1 ayat 8. Dan mengadakan pembalasan kepada mereka yang tidak mau mengenal Allah. Tidak mentaati Injil. Ada pembalasan yang Tuhan akan berikan pada orang-orang yang tidak mau mentaati Injil. Apa pembalasannya, saudara? Itulah Wahyu 20 ayat 15. Setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan, ia akan dilemparkan ke dalam lautan api. Saudara, mengerikan ya. Orang yang mau menuruti perintah Tuhan, yang mengimani Kristus, akan ada keselamatan, akan tinggal di surga selamanya dalam suatu kebahagiaan. Tetapi mereka yang tidak mau mentaati Injil akan dilemparkan ke dalam lautan api. Mazmur 69 ayat 28. Biarkanlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan. Janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan orang-orang benar. Saudara, orang-orang yang tidak mau mentaati Injil, mereka itu akan dihapuskan. Sekarang kita menghadapi pilihan, ya. Kita mau memilih. Apa pilihan kita? Apa kita mau memilih untuk menuruti akan perintah Tuhan? Atau kita memilih untuk tidak menuruti akan perintah Tuhan? Apa yang Yesus mau dari kita? Yesus mau supaya kita menuruti perintah Tuhan. Yesus rindu agar supaya kita semua diselamatkan. Saudara, mari kita gunakan kuasa memilih. Kita memilih untuk menuruti hukum Tuhan. Kita memilih untuk menuruti perintah Tuhan, kebenaran Tuhan. Maka kita akan hidup tentram, kita akan diselamatkan ketika Yesus datang pada kali yang kedua. Saudara, itulah yang menjadi harapan kita. Mudah-mudahan, seberapa kita yang bisa mendengarkan, kita akan menerima apa yang kita pelajari malam ini, kita akan menurutinya dalam kehidupan kita, dan kita akan berbahagia selamanya bersama dengan Yesus di dalam kerajaan surga ketika Yesus menyelamatkan kita. Saya mengajak kita semua, para pemirsa sekalian, untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami berbahagia malam ini. Oleh karena kami boleh mempelajari firman-Mu. Terima kasih oleh karena Tuhan sudah memberikan 10 hukum bagi kami. Tolong kami ya Tuhan, agar supaya kami akan menerima dan menuruti akan 10 hukum dalam kehidupan kami. Terima kasih janji-Mu, apabila kami setia melakukan apa yang Tuhan firmankan bagi kami. Apabila kami setia mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, maka kami akan berbahagia selama-lamanya. Kami akan tinggal dalam kerajaan surga. Tuhan, Engkau berkati kami semua. Kau berkati Yayasan Cornelius. Kau berkati kami semua yang sempat mendengarkan akan pekabaran firman Tuhan malam ini. Kami persembahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Puji Tuhan atas pekabaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Kiranya berkat Tuhan tetap menjadi bagian kita semua, terlebih khusus bagi umat Tuhan yang telah mengikuti KKR pada malam hari ini. Kami tetap mengundang Anda sekalian untuk kembali bergabung bersama kami besok malam pada pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah melalui live streaming di YouTube channel dan Facebook Cornelius Media dengan judul Firman Tuhan, Bahagia dalam Kesetiaan yang akan disampaikan oleh Bapak Brands Kaumpungan MBA. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada malam hari ini sehingga seluruh rangkaian KKR boleh terlaksana dengan baik. Saya mewakili panitia dan kru yang bertugas pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai berjumpa besok malam. Shalom.